Perkenalkan, saya Harunisa Febrianti dengan NIM 2402974. Saya Najwa Laura Salsabila dengan NIM 2401333. Saya Rifka Amalia Sabila dengan NIM 2400967. Saya Ina Triastuti dengan NIM 2402574. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Shalawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa juga kepada kita selaku umatnya, sehingga kita semua akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan merenungi 3 penyakit hati dan penyakit sosial yang mengancam kebiasaan dan waktu kita, khususnya di era digital saat ini. Nah, penyakitnya apa saja ya? Yuk kita simak bersama-sama. Orang yang suka gosip, meskipun rajin pengajian, rajin tadarrus, rajin belajar agama, tapi kalau dia tidak bisa hindari mulut gosipnya, habis amalmu nanti. Oh iya dong, kan sedekah harus banyak. Gimana sih kalian? Itu ibu ikhlas karena Allah kan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu penyakit hati yang sering disepelekan, yaitu adalah riya. Riya adalah satu perilaku atau sifat ketika melakukan ibadah tetapi bukan karena Allah, tetapi ingin dilihat, dipuji, bahkan dihargai oleh manusia. Riya adalah sifat yang tampak dari luar itu seperti baik, padahal hatinya tidak karena Allah. Rasulullah SAW bahkan menyebut riya adalah sebagai syirik kecil karena ia melakukan ibadah dengan tujuannya kepada manusia. Misalkan kita melakukan sholat tapi di depan orang lain karena ingin dipuji, bersedekah karena ingin disebut dermawan, bahkan menolong orang karena ingin dilihat baik. Padahal Allah tidak melihat dari hasilnya, tetapi dari niat diri seseorang itu. Hadirin sekalian, bahaya riya itu sangat besar. Amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan tidak akan menjadi nilai ibadah karena niat seseorang yang tidak benar. Oleh karena itu, mari kita gunakan amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya dengan memperbaiki niat. Karena itu, para ulama selalu mengingatkan, perbaiki hati terlebih dahulu sebelum perbaiki amal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini mari kita mengingat satu perilaku yang semakin sering terjadi di era teknologi, yaitu bergibah digital. Gibah digital adalah membicarakan keburukan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Jika itu benar, itu adalah gibah, dan jika itu tidak benar akan menimbulkan fitnah. Yang mengkhawatirkan, di zaman digital, gibah tidak lagi hanya lewat lisan, tetapi melalui jari kita, seperti lewat chat, komentar, status, screenshot, dan media sosial. Hadirin sekalian, gibah digital tampak lebih ringan dilakukan karena merasa tidak berhadapan langsung dengan orangnya. Namun, dosanya sama, bahkan bisa lebih besar. Dalam satu kiriman saja, keburukan seseorang bisa tersebar ke ratusan bahkan ribuan orang. Padahal Nabi SAW mengingatkan bahwa orang yang suka menggunjing bagaikan memakan daging saudaranya sendiri. Bahaya gibah digital sangat besar. Apa yang kita anggap sekedar cerita,
Sekedar share atau sekedar komentar dapat menjadi timbangan dosa yang terus berjalan. Postingan yang sudah viral tidak mudah ditarik kembali, sementara luka pada hati orang lain belum tentu sembuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga lisan dan jari kita. Teknologi boleh maju, tetapi hati harus tetap bersih. Semoga Allah menjaga kita dari ghibah baik secara lisan maupun digital, dan menjadikan media sosial sebagai ladang kebaikan, bukan sumber dosa. Udah tentu berdiri. Guys, ayo kita sholat. Nanti aja tanggung, masih seru scrollnya ya. Iya. Duluan aja kalau mau. Ya nih tanggung, kamu aja duluan. Nah, para hadirin yang berbahagia, pada zaman sekarang ponsel itu tidak hanya kita gunakan untuk keperluan yang sangat mendesak ataupun penting. Kita sering sekali menggunakan ponsel untuk hal-hal yang tidak perlu, seperti saat kita bangun pagi kita melihat handphone untuk melihat notifikasi, untuk scroll TikTok, untuk melihat sosmed, dan hal-hal lain yang tidak berguna. Nah, itu tuh merupakan salah satu hal yang sebenarnya dalam Islam tuh tidak dianjurkan, karena pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu tentangnya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, di mana waktu luang ini bukannya kita gunakan sebaik mungkin untuk melaksanakan amal yang dapat mendapatkan pahala, kita malah melakukan sebaliknya, seperti hal-hal yang merugikan, bahkan tidak perlu. Itu sangat membuang-buang waktu dan membuat manusia dicap sebagai orang yang merugi.